aplikasi AI sekarang itu sudah bisa mendeteksi katakanlah kanker 99,sekian%. Wow, bayangkan daripada sekarang kalau kita analisa ke dokter susah kan. Di Indonesia kendalanya adalah data berantakan. Jadi kalau di Indonesia mau menerapkan sistem data science atau apa, kita mesti kembali ke zaman primitif step awal. Datanya dibenahi dulu. Sekarang aja datanya semua nggak terekod. Ini satu proses yang kita tolonglah jangan menghalangi perkembangan. Perkembangan tidak bisa dihalangi. Mau tidak mau. Makanya kita harus bisa beradaptasi. AI yang paling canggih sebetulnya sampai mau mengganti manusia. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga gua. Ini adalah part terakhir obrolan gue sama Pak Purwahartono. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa obrolan kita di sini itu bisa memberikan perspektif baru buat kalian dan mungkin bisa menginspirasi serta memberikan value baru atau mungkin solusi untuk masalah yang sedang kalian hadapi, dan ini berarti Tuhan lagi menjawab doa kalian. Alright, dan pas banget nih buat kalian yang mungkin suka banget membuat video atau mungkin suka nge-repost video. Nah, jangan lupa untuk nge-repost video atau obrolan kita yang kena banget di hati kalian dan upload ke TikTok atau Instagram dan tag @DanielMantanNetwork atau @Purwadika School dan @Purwahartono dengan hashtag beasiswa untuk tetangga. And you heard that right. Kenapa? Karena kita lagi membagikan 5 beasiswa gratis untuk datang ke sekolah Purwadika School digital dan juga teknologi. Ini luar biasa banget karena sebenarnya value-nya itu bisa ratusan juta, tapi kita memberikan ini secara gratis untuk kalian tetangga-tetangga kita. Gue berharap banget buat kalian yang mungkin ada di daerah yang di luar Jakarta atau misalnya jauh banget seperti di Aceh misalnya, atau mungkin di Ambon atau mungkin di Papua, itu bisa ikutan beasiswa dari Purwadika School ini. Alright, so kita langsung lanjut lagi ngobrol sama Pak Purwa. Pak Purwa, sekarang kan kita lagi di masa-masa artificial intelligence. Iya. Ini saya kayaknya ngomong sama orang yang tepat banget di dunia digital teknologi gitu. Yeah. Dari Purwadika sendiri ada pelajaran soal AI nggak? Ada. Oke. Ya, jadi kita ajarkan sejauh yang paling nggak kompleks ya, yaitu machine learning. Oke. Digabung dengan data science. Oke. Gitu. Kita pernah mencoba membuat kurikulum yang lebih canggih, tetapi kelihatannya di Indonesia belum ada kebutuhan. Karena menurut saya, banyak orang itu bilang, wah ini AI ini jahat nih. Apalagi kalau misalnya kita konekin ke spiritual gitu ya. Kayaknya AI ini bukan dari Tuhan ini dan lain-lain gitu. Ini dari setan nih. Yeah. Tapi you know what, like it or not, ini mungkin yang ketika orang beriman, ketika ngelihat TV pertama kali, mereka juga ngomong hal yang sama. TV ini jahat nih, dari setan nih dan lain-lain. Yeah. Habis itu ketika mereka ngelihat internet, habis itu mereka ngelihat handphone, mereka juga ngomong hal yang sama. Yeah. Dan sekarang akhirnya udah di mana-mana, TV di mana-mana, handphone di mana-mana, YouTube di mana-mana, kayak gitu. Tinggal mereka ini semua, YouTube, TV, internet, itu sebenarnya cuma alat. Bisa digunakan untuk jahat, bisa digunakan untuk kebaikan. Yeah. Nah, untuk AI sendiri, like it or not, ini bakal menjadi sesuatu yang normal. Betul. Semua orang bakal pakai. Ada sebuah produk elektronik udah mengeluarkan si Google tersebut, udah itu bakal jadi mass market, semua orang bakal pakai dan lain-lain, udah kita bakal tinggal di dunia metaverse atau apapun itu gitu. Yeah. Nah, persiapan Indonesia sendiri terhadap AI itu seperti apa, dan kira-kira apa yang harusnya orang-orang kayak yang sekarang ini mungkin tetangga-tetangga kita yang harus dengerin gitu ya, untuk mempersiapkan diri mereka supaya ketika nanti AI masuk, pekerjaan mereka itu ya nggak tergantikan gitu sama AI gitu. Iya. Jadi gini, AI itu kan teknologi, gitu. Dan teknologi itu sebenarnya sudah ada lama. Secara prinsip sebenarnya AI kenapa ada? Sebenarnya karena manusia itu mau melakukan sesuatu lebih baik.
Oke. Itu udah satu prinsip mendasar. Kita mau melakukan sesuatu yang lebih baik. Kan gitu ya. Nah jadi Lebih dengan efisien. berkembangnya teknologi seperti hardware, ada yang namanya cloud computing, ada Ya. internet. Itu memfasilitasi sekali kepada teknologi AI ini Right. untuk bisa berkembang dengan pesat. Right. Nah contohnya sekarang tadi dibilang orang negatif gitu. Sekarang gak usah jauh-jauh bicara pisau. Pisau positif negatif. Kalau dipakai penodong ya jadi negatif. Betul gak ya? Tapi kalau saya pakai di dapur, coba siapa mau masak gak pakai pisau, potong wortel setengah mati nih pakai tangan. Betul gak ya? Ya. Jadi sebetulnya kembali lagi tergantung siapa, untuk apa diaplikasikan. Ya. Dan di dunia ini gak bisa dihindarkan ada kelompok yang negatif, Ya. yang jahat. Dia akan manfaatkan berbagai, kan sekarang banyak penipuan digital Menggunakan lewat AI. WhatsApp. Ya. Hati-hati dibuka katanya gini, Ya. diklik atau kebobolan lah Ya. kita. Jadi orang jahat pun akan berkembang dengan Ya. teknologi ya, tapi jangan membenci itu teknologi. Wow. Ya toh? Karena teknologi itu tujuannya adalah mempermudah dan juga ujungnya buat mensejahterakan. Contoh ya, aplikasi AI sekarang itu sudah bisa mendeteksi katakanlah kanker 99,sekian%. Wow. Bayangkan, daripada sekarang kalau kita analisa ke dokter susah kan? Nah kenapa kok bisa AI? Karena sekarang kita bicara sudah kayak cloud computing itu ya, komputasi awan. Data itu begitu volume-nya tinggi. Jadi sebetulnya bukan ada yang ajaib sih sebetulnya. Kalau seorang dokter atau siapa saja disuplai dengan data fakta Ya. yang begitu banyak, kita bisa mengambil kesimpulan. Karena dari data kita lihat 90% orang yang kena kanker selalu begini nih tanda-tanda ini. Lebih yakin kan? Jadi Ya. cuma karena data. Jadi software AI itu adalah bukannya berarti pintar seperti apa, cuma dia jadi lebih pintar. Sekarang ini banyak banget di YouTube gitu yang bisa mendapatkan 1 miliar dari menggunakan AI gitu ya. Jadi kayak misalnya pakai ChatGPT lah atau misalnya. Jadi AI itu adalah kemampuan analisanya, namanya komputasi. Dari dulu juga dia hitung bisa lebih cepat dengan kuantitas yang jauh lebih banyak. Karena kan kecepatan processing. Nah, jadi sekarang data kan sudah banyak di internet. Betul. Nah, kita juga bisa menyaingi AI, cuma mungkin butuh waktu 20 ribuan tahun untuk bisa dapat satu kesimpulan. Ya. Kalau AI kan cepet banget gitu, namanya juga pakai software. Gimana caranya kita nih, saya ngerasa nih Purwadika nih bisa mengambil momen ini banget sih untuk untuk mengedukasi ya tadi tuh yang saya bilang tuh. Ada seseorang di Papua yang mungkin ketika dia mengerti soal AI, dia bisa menyejahterakan keluarganya gitu. Di situ ada nggak beberapa kurikulum di Purwadika yang mungkin bisa mengajarkan soal AI sendiri? Iya, itu yang tadi kita gunakan AI khusus untuk data science. Jadi kalau bicara data science adalah sebuah ilmu yang bagaimana mengekstrak pengetahuan dari data. Jadi berdasarkan data yang ada kita jadi bisa ekstrak. Wah, rupanya bulan Agustus akan banyak anak lahir. Kenapa bisa tahu? Oh, berarti kita bulan Agustus harus bikin pakaian bayi. Nah, dari mana kita tahu? Karena kita ekstrak dari data. Nah, yang sulit sebetulnya kalau di Indonesia bukan algoritma strategi mengekstraknya, tapi data yang tersedia. Paham maksudnya? Betul. Nah, ini kalau kita bandingkan perkembangan AI antara Amerika sama China. Kalau di Amerika data lebih sulit daripada di China. Di China contohnya orang bersepeda aja mereka tidak keberatan diambil datanya, pergerakan mereka kemana saja. Jadi gini, kalau kita bicara AI, bikin program itu ada 2 komponen. Satu adalah algoritma, algoritma adalah logiknya. Gimana caranya, strateginya itu algoritma. Nah itu yang kedua adalah data. Semakin sedikit data, algoritmanya mesti semakin sulit. Tapi semakin datanya banyak, nggak perlu algoritma kali udah kelihatan banget. Gitu. Nah jadi di Indonesia kendalanya adalah data berantakan. Terus terang. Jadi kalau di Indonesia mau menerapkan sistem data science atau apa, kita mesti kembali ke zaman primitif step awal. Datanya dibenahi dulu. Sekarang aja datanya semua nggak terrekod. Ngerti ya? Kalau data nggak tercatat, apa yang mau dianalisa? Itu. Make sense. Gitu ya. Oke.
Oh, ini exciting banget sih karena saya ngerasa AI is really the future. Saya sendiri sebagai seorang kreatif itu banyak banget yang saya bisa dapetin juga dari AI. Saya kemarin coba di ChatGPT bikinin saya skenario film horor. Jadi gini, kalau saya lihat positif thinkingnya ya, dengan adanya AI itu menciptakan tantangan untuk setiap orang untuk berprestasi lebih tinggi lagi. Contoh, sekarang AI sudah bisa menciptakan foto. Jadi AI ini bisa mengeliminasir pekerjaan fotografer. Kan dulu untuk majalah National Geographic mesti foto-foto. Betul. Sekarang AI, contohnya software Canva aja udah bisa. Saya cuma bilang ini, saya butuh foto 2 kekasih sedang berpacaran di pantai, begitu mesra gitu. Keluar fotonya. Betul. Kayak gitu. Ya. Jadi ini satu proses yang kita tolonglah jangan menghalangi perkembangan. Perkembangan tidak bisa dihalangi. Mau tidak mau. Makanya kita harus bisa beradaptasi. Betul. Gitu loh. Jadi itu akan terjadi tetap. Karena semua orang mau mencari cara yang lebih baik, lebih efisien. Untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu loh. Jadi AI ini harus di welcome. Nah mungkin kalau saya boleh kasih sedikit lebih detail. AI itu ada 2 kategori. Sebenarnya orang bilang ada weak AI, ada strong AI. Yang sekarang ini masih weak AI. Weak AI itu maksudnya gini. AI aplikasi komputer yang hanya berfungsi mengganti fungsional pekerjaan seseorang. Misalnya bermain catur. Atau mungkin melakukan analisa sesuatu. Tetapi ada yang satu yang strong. Adalah menggantikan Pak Purwa, diganti AI. Gimana saya bisa mengambil keputusan, itu ribet banget. Wow. Ya dong, karena saya membutuhkan sesuatu itu banyak faktor sekali. Nah itu yang masih satu teka-teki kan. Jadi AI yang paling canggih sebetulnya sampai mau mengganti manusia. Itu yang saya rasa itu agak sulit. Itu agak sulit lah ya ciptaan Tuhan mau digantikan. Tapi kalau secara fungsional sudah pasti. AI akan do better. Kalau dibilang kamu mau bikin skripsi, udah pakai AI aja skripsi kamu langsung 100. Ya kan? Dia bisa data banyak, dia tahu menyusun copywriting segala macam. Itu makanya manusia harus saya bilang ini ada pepatah gini, one machine can replace thousands ordinary people. Tapi no machine can ever replace even one extraordinary man. Jadi be extraordinary. Wow. Mau gak mau hidup harus begitu. Supaya gak replaceable. Gimana cara jadi extraordinary? Iya jadi gini, kita harus pertama rendah hati. Kita harus lihat situasi. Kita harus mau beradaptasi. Harus willing to learn. Karena orang yang tinggi hati merasa cukup. Dia gak mau berubah gitu loh. Jadi yang sekarang sedang terjadi adalah shifting sebetulnya. Karir-karir yang dulu udah tidak dibutuhkan. Sehingga sekarang tapi lahir karir-karir baru. Nah jadi tolong jangan keras kepala gitu loh. Kita harus ikut perkembangan. Kalau dulu dicari tenaga tukang ketik. Sekarang kan gak pakai ketak ketik misalnya. Ya belajarlah cara yang baru. Saya rasa gitu. Jadi kunci sukses adalah manusia harus bisa beradaptasi. Itu aja. Kalau gak bisa beradaptasi kita mati. Secara alam juga begitu. Coba kita taruh Daniel di hutan. Di mana ya? Kita lihat ya mati atau hidup. Tergantung dari kemampuan beradaptasi. Kalau bisa beradaptasi dengan situasi hutan banyak nyamuk dan segala pasti survive. Jadi kunci kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Gak mungkin kita mau keadaan yang beradaptasi sama kita. That's never happen. So good. Gitu. Jadi semua perubahan apapun dimulai dari diri. Itu kuncinya tuh sebetulnya. Pak Purwa, thank you so much. Really, seperti tadi kayak di awal saya udah bilang saya bakal belajar banyak banget hari ini. Dan ternyata bener itu terjadi banget. Gue belajar banyak banget dari Pak Purwa. And thank you so much untuk sharing kesaksian juga dari mukjizat-mukjizat dan kehebatan Tuhan di dalam diri Pak Purwa sendiri. Dan ya bener-bener kayak saya ngerasa hidupnya Pak Purwa ini blessed to become a blessing. Amin. Dan makanya kita sendiri juga senang banget bisa membagikan beasiswa ini kepada tetangga-tetangga kita yang lagi nonton. Dan untuk itu saya juga selalu memberikan ini souvenir dari kami. Ini rumah itu sebenarnya Pak Purwa.
Oh, oke. Iya, jadi itu bisa ditaruh lilin, di mana lilinnya itu sebenarnya Bagus ya. atau filosofinya adalah Melambangkan menjadi family juga itu kayak terang, rumah. betul, menjadi terang di rumahnya Pak Purwa untuk istri dan juga anak-anak juga, Amin. menjadi terang di mana terangnya dari rumah Pak Purwa ini akan menerangi tetangga-tetangga yang lain juga gitu, Amin. sehingga menjadi sebuah pelita atau terang yang lebih terang lagi gitu kan. Iya. Oke, tapi sebelum kita tutup, gue pengen nanya dulu kepada Pak Purwa, kira-kira ada gak sih satu pesan kepada penonton kita atau tetangga kita dari Pak Purwa sendiri? Oke, baik. Saya rasa semua orang pasti rindu untuk hidup penuh berkat. Betul gak sih? Amin, Ya betul. kan? Ya. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang penuh berkat itu karena banyaknya harta, kekayaan? Wow. Atau karena apa gitu kan? So Orang good. yang hidup yang penuh berkat. Ya. Dan saya pelajari dari firman Tuhan ada satu kesimpulan. Bahwa orang yang paling diberkati adalah orang yang selalu mau hidup berjalan bersama Tuhan. Jadi berkat itu enggak jauh dari situ, percaya saya. Walaupun perjalanan kita nanti berbagai musim, Ya. tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita itu selalu penuh berkat. So good. Jadi Ya. itu kalau mau hidup diberkati, jangan cari macam-macam yang lain. Tadi saya bilang pererat hubungan kita bersama So good. Tuhan. Itu So mungkin good. pesan saya supaya semua menyadari gitu. Betul. Karena semua coba cari berkat sini sana, sebenarnya caranya keliru. Ya. Betul ya? Ya, that's so good. Terima kasih banyak Pak Purwa. Dan I think that's a great quote untuk menutup obrolan kita hari ini. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi minggu depan sama tetangga yang juga gak kalah istimewanya. Karena tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys next week.